Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan karena kita nggak bisa lagi daring, jadi gimana? Kita cuma bikin video edukasi. Kalau Amel ngambil tema, kan kita disuruh milih nih di antara 3 itu. Amel ngambilnya tentang keseharian anak FK. Nah, Amel mau tanya nih dengan kakaknya Kak Anjani dulu deh. Gimana keseharian kakak selama jadi anak FK? Biasa sih bangun. Kalau aku bangunnya kan dari jam 4 ya. Bisa kalau dari jam 4 itu ngerjain LO gitu, atau enggak belajar yang untuk bahan trapmed. Habis itu ntar jam 8-nya kuliah. Pokoknya kalau misalnya ada resket, itu biasanya aku kalau nggak ke perpus itu makan di kantin, atau enggak aku beli chat time kayak gitu. Tapi beli cat time habis itu udah langsung pulang aja ke kos. Aku nggak nongki gitu karena aku nggak terlalu suka gitu kan yang kayak nongki gitu. Terus tuh kalau misalnya ada resket juga, aku tuh selalu ngeliat harinya. Kalau misalnya besoknya nih, misalnya hari Kamis berarti kan mau di kakak tuh, terus ada resket di hari itu, berarti ntar aku kayak bakalan lama gitu sih di perpus. Tapi lamanya tuh paling sekitaran cuma 3 jam atau 2 jam setengah kayak gitu. Udah sih paling kayak gitu-gitu aja. Tapi aku nggak terlalu sering pulang ke kos kayak gitu. Paling nongkrongnya di musola. Soalnya kan di musola kan ada AC-nya kan, baru-baru aja ada AC-nya. Jadi ya udah. Oke. Terus berarti kalau kakak jam-jam kosong kakak kemana tuh manfaatin waktunya? Ke perpus gitu aja? Ya paling tuh kayaknya aku tuh cuma 3 tempat aja deh. 4 deh. Perpus, habis itu tuh chat time, habis itu kos, sama satunya lagi ini prega. Tapi prega ini aku nggak yang terlalu sering banget, soalnya takutnya boros gitu kan. Karena kan aku belinya kayak alat-alat terus itu kan langsung banyak gitu kan. Ya kayak gitu sih. Keseharian anak FK yang paling berkesan apa nih selama kakak jalanin? Oh iya, sih, kalau aku tuh kayak menjelang ujian gitu loh, apalagi kalau misalnya ujian anatomi. Jadi kalau misalnya ujian anatomi itu gini, biasanya aku tuh sama teman-temanku tuh istilahnya kayak bisa dibilang ngebureng. Padahal sebenarnya kalau ngebureng itu hal yang biasa gitu loh di FK. Jadi kami itu biasanya kan kalau untuk anatomi itu harinya itu nggak tentu gitu loh, bisa hari Rabu, bisa hari Senin kayak gitu kan. Jadi kita tuh malam minggu tuh yang biasanya anak-anak muda tuh suka nongkrong di kafe dan segala macam. Jadi aku tuh sama teman-temanku tuh kayak malam-malam habis isya atau habis maghrib itu ke AWS, habis itu belajar anatomi. Kita ngomong sama bapaknya yang megang kunci ruang anatomi itu kan, kalau misalnya kita anak kedokteran kita mau belajar kayak gitu. Terus tuh kadang sampai jam ini sih, sampai jam 11 gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya, aku tuh kan SMA aku nggak pernah pulang malam gitu kan. Jadi aku yang pertama kali pulang malam itu ya gara-gara belajar anatomi itu sampai jam 11 malam kayak gitu. Oke, kemudian kami Kenapa keseharian ya? Iya, keseharian kakak kan kakak kedokteran gigi nih. Pasti adalah bedanya dikit sama Kak Anja ini. Kalau kedokteran gigi tuh sebenarnya nggak sesibuk kedokteran umum. Kalau kedokteran umum tuh kan kayak kalau kalau anatomi tuh dia tuh kayak sering banget ke rumah sakit gitu. Kalau kita tuh kayak jarang banget, bahkan bisa dihitung gitu loh kalau kita kayak anatomi sekali 2 kali doang ke rumah sakit. Itu pun kayak tergantung modulnya, kayak modulnya tentang kepala leher gitu. Pas itu nanti ada kayak ke rumah sakit gitu buat anatomi. Terus kalau keseharian itu paling ya kuliah kayak biasa, tapi kita tuh jadwal sampai sore itu kayak jarang-jarang gitu loh, tergantung modul sih. Dan modulnya itu jarang yang kayak lama gitu, kayak modul sistem tubuh kan, itu kan banyak tuh. Nah itu baru kadang sampai sore, tapi biasanya juga cuma bentar doang sih, kayak paling sehari ada 2. Terus ya saya paling kalau misalnya kayak kosong gitu, ya saya pulang sih ke kosan, atau enggak biasa saya diajak teman saya gitu ke kosan teman, jadi ya kayak gitu doang sih hari-hari. Oke. Kedokteran gigi itu susah nggak? Maksudnya tuh susahnya tuh kayak prakteknya gitu lebih sulit nggak? Trapmednya kayak susah gitu. Soalnya kan kalau kita kayak nggak kreatif gimana ya, misalnya mau bentuk sesuatu terus tuh
kita tuh pinginnya tuh kayak bagus kan bentukannya, tapi ternyata malah jadi kayak jelek banget gitu kan. Kita tuh ada kayak trapmed misalnya bentuk gigi dari plastisin. Nah itu tuh kan saya orangnya kayak nggak kreatif gimana ya, kayak malah pinginnya kayak gitu tapi malah hasilnya beda jauh gitu loh, kayak orang main plastisin tapi malah jadinya jelek gitu. Pokoknya gitu, itu sih susahnya kalau misalnya trapmed. Terus ya gitu aja sih. Oke, kakak biasanya kan rata-rata masuk kampus tuh jam 8. Nah, kakak biasanya dari kosan jam berapa tuh? Kosan saya dekat banget di Perjuangan Baru kan, jadi paling 10 menit, bahkan kayak 5 menit terakhir. Kadang juga saya kayak suka telat sih, cuma ya udah nggak apa-apa sih, paling telatnya 5 menit doang, gitu, toleransi itu. Oke deh. Kan berarti rapid yang lumayan susah kan kalau di kedokteran gigi karena kan dari plastisin dan lain-lain. Terus kalau misalnya jam-jam yang kakak semangat banget gitu pengen masuknya gitu, kalau ketemu jam itu gitu, ada nggak? Ada, nggak tahu sih, kayak saya senangnya tuh kalau misalnya pulang cepat malah. Nggak tahu sih, kayak misalnya sehari itu cuma ada satu mata kuliah doang. Nah itu kayak senang aja gitu. Kalau semangat sih kayak B aja gitu loh. Bingung gitu mau semangat gimana. Ya gitu sih. Oke deh, makasih ya kak. Kakak sehat, kakak Jenny, kami sehat-sehat di masa pandemi, semangat sekolahnya, semangat kuliahnya. Oke deh, makasih ya kak. Makasih Kak. Iya, kalian juga semangat. Oke.